Selamat siang teman-teman semuanya. Seperti biasanya ya, di siang hari ini saya akan membuat sebuah video. Semoga video kali ini bisa membuat mungkin membuka cakrawala kita ya, atau ya meluaskan cara pandang atau kesadaran ini lebih dalam lagi gitu ya. Terima kasih Bunda dan teman-teman yang sudah bergabung. Di kali ini saya akan bacakan dulu ya sebelum saya menjelaskan. Jadi semua dan apapun yang terpusat di dalam diri, ya, pusatnya itu di dalam diri. Jadi kalau kita sedang membahas tentang apa-apa yang di luar, itu tidak akan pernah selesai, teman-teman. Jadi di sini saya akan menyampaikan supaya akhirnya teman-teman paham pusatnya itu di mana, ya. Karena ketika kita membahas apapun di luar diri kita, tidak selesai, tidak ada ujungnya. Ya memang itu bukan solusi, ya, bukan solusi kehidupan. Jadi di sini yang paling penting saya hanya menyampaikan bahwa energi yang paling utama. Jadi ada energi yang paling utama di mana itu letaknya ada di pusat diri kita. Nah, ketika kita sadar ya, pusatnya itu adalah di dalam diri kita sendiri, maka kita akan paham nanti yang di luar itu benar-benar mengikuti. Sehingga ketika kita mungkin fokusnya hanya di luar ya karena saya mengamati dan mungkin ya saya sendiri juga sama ya. Dalam perjalanan kehidupan ini kan selalu untuk di luar ya. Selalu untuk melihat di luar dan di luar gitu. Dan itu tidak akan ada ujungnya, tidak akan selesainya masalah di dalam batin kita atau energi yang paling dasar di dalam diri kita ini. Ya, dan yang paling penting itu adalah kita tahu pusatnya di mana. Nah, ketika kita paham, oh pusatnya ini benar-benar sudah ada di dalam diri kita. Ini pusatnya. Nah, sehingga ketika pusatnya ini berubah teman-teman ya, itu maka di luar itu nggak diapa-apain, berubah sendiri. Ya, karena ini kan hukum energi bekerja ya. Jadi nggak bisa ya kita itu misalkan punya masalah sama orang di luar kita. Ya, kemudian kita itu berusaha sekuat tenaga kita supaya dia itu udah berubah, nggak seperti itu lagi, supaya dia itu nggak datang lagi atau supaya gimana ya, itu yang kita lakukan nih. Tapi apa? Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Ketika kamu berhasil menghindari satu orang ya teman-teman ya, yang kamu anggap ini menjadi masalah dalam hidupku. Ya misalkan satu orang ini misalkan itu kita anggap dia itu memang membuat hidupku tuh jadi nggak nyaman, nggak enak, hidupku jadi berantakan gitu kan. Kita nganggep itu loh, karena dia nih yang buat aku tuh kayak berantakan. Nah, terus kalian tuh menggunakan berbagai cara untuk apa? Ya untuk supaya udah hilang gitu loh, ya udah hilang nih sama dianya supaya dia itu hilang, nggak bisa lagi datang gitu. Misalkan ya, supayanya aku nggak mau ketemu lagi gitu. Yang terjadi apa teman-teman? Oke, kamu berhasil ya. Kamu berhasil untuk tidak ketemu lagi sama orang yang misalkan membuat kamu sebel gitu ya. Atau yang menghancurkan hidupmu. Atau orang itu yang dianggap itu ini kayaknya mengganggu hidupku gitu ya. Kamu berhasil. Ya oke ya, berhasil di sini. Tapi teman-teman jangan heran. Kamu akan pindah tempat ya. Jadi kamu pindah tempat, pindah posisi. Ya toh? Kamu akan ketemu orang yang berbeda, tapi energi yang sama. Oke, kemudian kamu berpikir lagi bahwa ini loh, dia ini ganggu aku lagi nih, aku nggak mau nih. Aku nggak mau dia itu ganggu hidupku lagi, aku menggunakan berbagai cara lagi supaya hilang lagi nih. Kita menghindari dia lagi. Oke ya, kemudian kita pindah tempat. Kita pindah tempat lagi, kita ketemu orang yang berbeda lagi dengan energi yang sama. Dan sampai kapan teman-teman kira-kira? Sampai kapan energi itu akan tetap ada? Sampai kamu sadar bahwa itu tentang batin kita, tentang energi di dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah sadar penuh ya bahwa ini tentang batin diri ini energi yang tercermin, yang akhirnya menarik orang yang di luarku. Aku selalu ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda tetapi punya energi yang sama seperti di dalam batinku nih. Maka disitulah kamu akan menyadari bahwa ini tentang diriku dan semua pusat ini ada di dalam diri ini. Nah, sehingga ketika kesadaran ini tuh muncul di situ, nah teman-teman itu akan lebih mudah untuk apa? Untuk memutus pola di dalam diri.
ya. Sehingga apa? Ketika putus energi di dalam diri ini sendiri ya, karena kan energi yang di dalam diri ini kan terbentuknya itu banyak ya teman-teman. Satu bisa dari dogma dogma lingkungan ya, satu dari dogma, dari doktrin, ada dari luka batin di masa lalu juga banyak banget ya, dan banyak banget teman-teman yang membuat pola-pola ini bisa terjadi. Sehingga apa? Ketika kita punya kesadaran untuk ini tentang batin ini, kemudian kita rilis ya, kita rilis energi di dalam batin ini perlahan-lahan teman-teman ya. Kemudian akhirnya apa? Energi kita itu berubah. Nah, dari energi ini tadi yang awalnya mancarinya terus ya, akhirnya kita ketemu sama orang yang misalkan kayak ganggu hidup kita ya, atau dia itu nggak membawa kedamaian dalam hidup kita. Nah, maka di situ putus energinya ya dari batin sendiri ya. Habis itu apa? Lingkungan di luar diri kita berubah dengan sendirinya. Jadi nggak perlu capek-capek ya teman-teman ya, nggak perlu capek-capek untuk apa? Ya untuk akhirnya kita itu berjuang keras-kerasan untuk menghindar gitu loh dari orang yang nyebelin itu. Cukup di dalam tubuh ini semua proses akan terproses gitu loh ya. Nah, maka sesimpel itu ya, tapi itu juga diulang-ulang sampai akhirnya apa? Akhirnya berubah wujud. Jadi namanya energi itu nggak bisa dia itu musnah ya, karena kan hukum energi itu kekal ya teman-teman, itu kekal selamanya, abadi. Jadi dia itu hanya berubah wujud, berubah bentuk ya. Emosi dalam diri kita, di tubuh kita juga berasa, habis itu keluarnya juga akhirnya orang-orang di sekitar kita atau dimanapun itu ya yang datang kepada kita itu juga itu akan mengikuti di dalam ya. Jadi makanya kenapa saya mengajak ke teman-teman semua, ayo ya, ayo kita itu tidak fokus keluar terus ya, tidak fokus ke dia, keluar, bahwa yang di luar itu hanya pesan semesta kepada kita untuk menggali lebih dalam apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita duduk manis ya, duduk manis dengan batin. Kamu kenapa? Coba teman-teman bermesraan dengan dirinya dulu ya, supayanya kita tahu apa yang terjadi di dalam batin kita sendiri ya. Maka kenapa kok nggak selesai-selesai masalahnya? Karena kan melihatnya di luar. Sehingga nggak selesai, kita menghindar sampai sejauh apapun kita lari ya, kita akan ketemu dengan energi yang sama. Karena energi itu teman-teman itu tuh mengikuti, karena itu di dalam batin ya, di dalam tubuh ini gitu. Makanya kenapa kita itu kemana-mana itu akan ketemu dengan energi yang sama. Misalkan kita itu memang pernah dulu tuh sebel sama orang ya waktu kecil, misalkan ya kita sebel sama orang tua atau sebel sama keluarga atau sebel sama teman atau siapapun di waktu lalu ya, waktu kecil lah, itu tuh akan mengikuti sampai kita dewasa. Ketemu lagi orang nyebelin, ketemu lagi orang yang nyebelin, ketemu lagi orang yang nyebelin, dan itu kayak gitu terus ya. Dan itu sampai teman-teman akan mempertanyakan, kenapa ya aku kok ketemu orang nyebelin terus ya gitu. Dan ternyata ini ternyata bukan tentang orang nyebelin ya. Ternyata aku tuh tidak nerima punya temen nyebelin gitu loh. Nah, sampai akhirnya kita sadar di dalam diri kita sampai penerimaan tentang penyebalan rasa sebal itu ya. Sampai akhirnya dia selesai dengan sendirinya, dan akhirnya kita tidak lagi, semesta tidak lagi mempertemukan energi kita itu dengan orang yang nyebelin. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang mendamaikan batin ya, yang damai batinnya, yang menyenangkan, kemudian yang membangun kesadarannya, yang sama-sama misalkan bertumbuhnya, yang saling mengingatkan, punya keselarasan ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Maka di sini jadi tidak pernah ada yang benar-benar itu di luar diri kita ya. Yang di luar adalah satu dan sama, sehingga tidak ada perbedaan aku dan kamu. Yang ada adalah aku adalah kamu yang lain, kamu adalah aku yang lain. Maka saat engkau mengalami langsung, engkau akan sadar di dunia ini hanya ada kemanunggalan atau kesatuan utuh ya. Seluruh yang ada di luar semua ada di dalam dirimu. Bukan dua, melainkan satu kesatuan yang sama. Tidak ada keinginan mencapai dan menggenggam yang di luar ya, karena yang di luar adalah berbeda, sehingga inilah yang disebut ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada keinginan mencapai dan menganggap yang di luar adalah berbeda ya. Akhirnya kita tahu bahwa aku sama ya. Misalkan ini Bunda Diasih ya, Bunda Diasih sama aku sama Bunda.
Maka aku melihat Bunda Diasih, dan ketika aku melihat Bunda Diasih ya, Bunda Diasih itu sama kayak aku. Sama ya ternyata ya. Jadi ternyata aku tuh sama ya. Terus aku lihat siapa sama orang lain, sama di dalamnya kayak aku juga. Ya akhirnya disitulah kita sadar ya bahwa sama ya ternyata ya yang di luar diri kita ini. Maka ini memang sebuah pengalaman yang memang kita itu mengalami ya. Jadi nggak bisa mungkin teori-teori saja kita itu bingung ya. Maka nanti teman-teman akan menyadari penuh bahwa apa-apa yang di luar diri kita itu sesungguhnya sama dengan apa yang ada di dalam diri kita. Maka ini semuanya ternyata itu satu kesatuan yang sangat-sangat utuh sekali ya. Jadi semoga video kali ini ya itu mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini ya mungkin punya masalah itu bingung solusinya atau bingung ini apa tuh masalahku sebenarnya ya. Ini masalahku ki apa ya sebenarnya ya, kok gini-gini terus. Nah, itu semoga saja video kali ini sangat membantu untuk teman-teman semuanya ya. Karena ini benar-benar solusi jitu untuk segala permasalahan kehidupan. Jadi silahkan untuk dipraktekkan ya kalau misalkan teman-teman bingung. Masih kebingungan terhadap masalahnya teman-teman dan ini mutusnya gimana misalkan ya, kok aku punya pola begini ya Mbak ya, itu kayak gimana ya, silahkan untuk lihat video-video di YouTube saya yang itu ada banyak banget ya, atau teman-teman bisa gabung di grupnya Zero Ismi ya. Jadi nanti kita berjalan bersama, bertumbuh bersama dan akhirnya apa? Akhirnya kita itu punya energi cinta kasih tanpa syarat ya. Jadi benar-benar energinya itu tuh energi murni ketuhanan yang Maha Esa ini ya. Sehingga akan semakin banyak orang-orang yang tersadarkan, banyak sekali orang-orang yang akhirnya punya wilayah kesadaran itu lebih luas begitu ya semuanya ya gitu. Tapi ya itu adalah proses perjalanan ya teman-teman semuanya ya. Jadi ayo kita nikmati proses perjalanan ini semuanya dengan berbagai pengalaman jiwa masing-masing yang memang luar biasa ya. Jadi tidak semua orang itu seperti kita, tidak semua orang seperti saya, jadi orang lain pun juga tidak sama seperti aku juga tidak sama seperti orang lain nih dalam hal perjalanan jiwanya dengan pembawaannya masing-masing, dengan jalan-jalannya masing-masing yang berbeda-beda. Maka semoga ini semuanya bukan perbedaan tapi adalah kesempurnaan Tuhan, bahwa Tuhan itu punya wajah yang luar biasa banyaknya begitu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di sini. Ya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Selamat siang untuk Bunda dan teman-teman semuanya. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, silahkan boleh di-share kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin membutuhkan video ini ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.